Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bisa Jadi Horor. Malam ini masih seperti biasa bersama saya Agerud dan teman saya Kang Wahid. Kali ini saya mau membicarakan tentang tuyul. Karena belakangan ini di kampung ya Kang, di kampung itu lagi hangat membicarakan tentang sosok tuyul yang mulai meresahkan lagi. Ini padahal udah zaman modern, tapi katanya sih nggak tahu juga sih, tapi ada beberapa orang yang kehilangan katanya. Oke, jadi gimana Kang menurut Kang Wahid tentang fenomena tuyul yang belakangan ini lagi rame nih, jadi omongan mungkin ya. Karena kalau di beberapa bulan terakhir ini kan, saya tidak tahu ada hubungannya apa enggak, memang beberapa kali menjelang tahun politik memang muncul isu-isu. Awalnya memang apakah ini sengaja atau hanya sekedar kebetulan, kan kita tidak pernah tahu. Dan kalau saya pribadi memang belum pernah kehilangan, mungkin karena memang tidak ada simpenan sih. Cuman ada beberapa tetangga yang ada simpenannya. Itu sangat jelas gini, kalau hilang dalam artian diambil oleh orang atau oknum lah, itu mungkin diambil semuanya. Atau sebagian besar. Cuman ini kan beberapa kali hanya diambil beberapa lembar. Iya, bisa ditandai. Kemarin ada yang 50 ribuan, pecahan 50 ribu beberapa kali, dan itu memang ditandai setelah dihitung, diikat, dan itu benar-benar terjadi. Hanya selang beberapa jam mau disetor ke bank sudah nggak ada, paginya itu sudah nggak ada. Dan ditanyakan ke beberapa orang yang dekat situ, dilihat dari CCTV juga memang nggak ada orang yang masuk ke kamar itu. Jadi bisa akhirnya timbul masalah ini kerjaan si tuyul. Tapi untuk sejauh ini belum ada orang yang, karena dulu kan di kampung kan juga udah pernah ini, maksudnya di kampung kita ini kan udah pernah ada fenomena tuyul kayak gitu yang sampai kelihatan lah ibaratnya. Di rumahnya si A tuh, di rumahnya si B, kan dulu udah sempet kayak gitu. Ini berarti udah selang berapa puluh tahun mungkin ya, 30 sih ya, berapa tahun beberapa. Terus akhir-akhir ini udah ada lagi kan, gitu. Dan kebanyakan juga yang kehilangan itu sadar ketika uangnya mungkin udah mulai mungkin 2 lembar, 3 lembar uang tabungan yang harusnya buat apa kayak gitu kan. Dan sering biasanya kan, kalau jarang mungkin mereka enggak ada asumsi ke arah sana. Karena sering berulang-ulang, akhirnya ada menimbulkan ada nilai. Karena jauh mungkin masa-masa tahun 90-an, masa saya masih sering main-main itu, memang pernah. Jadi sedang main petak umpet lah, zaman masih kecil. Main petak umpet, kita ada berlima. Ternyata salah satu jaga, kita berempat dibagi 2-2. Kenapa waktu saya bersembunyi itu saya lihat teman ini jadi bertiga. Saat itu saya bingung, mungkin yang jaga ini mau curang kan, mengikuti mereka. Dan ternyata saat kita kembali ke tempat yang jaga itu, dia ada di sana. Nah, menjadi pertanyaan, itu siapa yang... Akhirnya kita cerita, salah satu penakut ya teriak, ada tuyul. Nggak tahu idenya siapa juga, ada kata-kata tuyul. Memang setelah itu orang meyakini di kampung ini memang ada yang istilahnya miara tuyul. Memang beberapa kali ada, ternyata selain kita yang kita main itu, ada beberapa orang pernah melihat di satu tempat. Dan anehnya memang tempat yang dia lalui itu kan selalu sama.
jalurnya. jalurnya. Ciri-cirinya jalan itu agak sepi, agak gelap, dan kalau musim hujan becek. Karena kalau kemarau memang nggak mungkin becek kan. Iya benar. Sering kelihatannya itu memang di tempat itu. Kalau kita berpikir logikanya memang masuk akal, karena sepi, jarang dilalui orang, dan bisa jadi mereka itu memang suka tempat-tempat yang macam itu untuk bermain atau untuk jalur dia lalu lalang. Terus kalau menurut Kang Wahid, dulu kan tempat ya udah pernah lah ya, di kampung kita itu ada tuyul. Bisa jadi nggak sih itu turun temurun maksudnya, atau emang oknum yang beda, atau ya masih itu aja sih orangnya, maksudnya yang melihara itu loh. Karena gini, ada satu pengertian juga di lain daerah sih, enggak di sini. Di lain daerah ternyata juga ada tuyul yang memang dipekerjakan oleh bos, ada juga yang liar. Artinya bisa jadi dia pernah punya bos, cuma karena kurang perhatian mungkin kan, kurang perhatian, kasih sayang ya mungkin ya. putus kontrak kerja, dia nggak bisa kemana-mana, Susunya cuman, beda. iya, kebiasaan dia nyuri itu masih, jadi dia tetap ambil tapi tidak dikasihkan ke bos. Mungkin ada tempat dia persembunyian untuk menyimpan uang itu. Tuyul independen ya, sebutannya mungkin ya. Tidak punya bos, PHK lah. Tuyulnya udah nggak punya bos yang buat setoran kayak gitu kan. Jadi dia emang ya passionnya tuyul kan emang nyuri mungkin ya. Jadi dia emang hobi saya itu nyuri, ya udah sampai kapanpun saya nyuri. Ya, memang dia termasuk yang istiqomah. Jadi diciptakan untuk ini kerjaan kamu, ya sudah dia lakukan. Tapi kayak gini kan, tadi kan Kang Wahid kan udah juga ceritakan bahwa tuyul itu ikut bermain, berarti dan ketika itu pun mungkin nggak ada fenomena, kan sering kan kayak gitu, maksudnya aku ngeliat tuyul nih, padahal jarang ada orang yang kehilangan kayak gitu. Berarti kan mungkin juga tuyul ya ada genrenya kan. Tuyulnya itu maksudnya tuyul yang musral sama yang enggak kayak gitu loh. Karena kan ini di satu isu mereka kan menyerupai anak-anak. Bisa jadi cara berpikir mereka bukan berpikir, tidak mikir juga. Iya benar. Iya. Jadi apa bukan berpikir? Dia sukanya, punya kesukaan main juga. Makanya kalau kita lihat film-film horor komedi kan sering itu macam parodi lah, diparodikan semacam humor supaya orang terhibur. Memang ada nyambungnya juga sih sebenarnya. Mereka menyerupai anak-anak yang masih suka bermain, tetapi kalau dijadikan ke dunia manusia mungkin karena undang-undang perlindungan anak kan karena mempekerjakan anak-anak. Karena kita nggak tahu usia mereka, hanya memang secara fisik ukurannya memang segitu-segitu aja. Itu mungkin yang disebut tuyul memang haknya di situ. Kerjanya wilayahnya memang hanya mencuri dan mencuri. Di sisi lain memang seperti yang dulu di tempat kita ada dan belakangan ada, memang mereka semacam menyebarkan teror atau apa yang tujuannya menggiring opini publik lah misalnya. Kerennya. Jadi sering muncul di mana bisa jadi orang di sekitar kan punya prasangka buruk. Oh, jangan-jangan orang itu kaya walaupun hanya kerja biasa, bertani atau profesi apa yang secara logika tidak mungkin kan sekaya itu. Karena ada si tuyul ini sering nampak, orang jadi berprasangka buruk, jangan-jangan dia melihara itu. Memang salah satu kerjanya mereka bisa jadi adalah menggiring opini untuk menyebarkan fitnah atau prasangka buruk. Padahal mereka independen kayak gitu ya. Secara naluri lah, bukan berpikir kali. Secara naluri dia hanya seperti itu, dipekerjakan. Di sisi lain ada juga yang sudah tidak punya bos, tapi aktivitas itu terbawa dalam keseharian. Terus kalau ngomongin tuyul juga nih, ya dulu udah pernah denger lah dari beberapa orang, katanya ini sih katanya ya, nggak
menjadikan ini sebuah fakta atau teori lah, intinya juga aku dengar dari orang-orang gitu kan, katanya kalau orang yang melihara tuyul tuh apa, rumahnya lampunya tuh redup. Maksudnya redup itu apa ya, remang. iya ya, Remang-remang. remang-remang kayak Karena kalau remang-remang bukan hanya tuyul, Iya. orang-orang dalam tanda kutip suka kayak gitu juga remang-remang, Remang-remang, kan nggak iya. suka terang biar nggak ketahuan mungkin. Cuman itu bukan kebenaran juga. Karena yang kita omongin juga kan belum tentu kebenaran. Tapi Kang Wakid ini enggak, maksudnya iya enggak sih, maksudnya menurut Kang Wakid loh, kalau orang yang pelihara tuyul kayak gitu rumahnya rasanya kusam kayak gitu, apa ya? Karena dikhawatirkan begini, secara dalam kita berkeyakinan gitu, dalam agama juga kan barang-barang semacam itu atau makhluk semacam itu kan sebenarnya membawa efek yang negatif. Itu bukan hanya kepada yang memelihara atau bosnya sendiri, cuman ya secara bangunan rumah itu pun bagi mereka yang tahu, bagi mereka yang merasakan, kan sudah ada rasa. Ciri-ciri secara fisik katakanlah redup itu tidak 100% benar juga sih. Cuma memang salah satu orang cerita dari mulut ke mulut, salah satunya itu. Ya kembali lagi, kalau memang tujuannya memang mirip, hemat, pakai lampu yang redup, kita nggak tahu. Iya. Apalagi kalau sekarang nggak ada sudah rumah yang lampunya redup. Karena maksudnya kayak gitu kan perspektif ya, mungkin dari sudut pandang orang-orang yang mungkin bisa melihat hal-hal kayak gitu, mungkin biar nggak menuduh AB-nya, dia bilang ya pokoknya yang kayak gini biasanya kan kayak gitu kan. Terus apa juga sering banget kayak orang-orang bilang apa, katanya kalau yang melihara tuyul itu nanti nih di malam-malam tertentu kayak Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dia bakal kelihatan gitu waktu-waktu tertentu, kayak sandingkala kayak gitu kan, maksudnya mau maghrib gitu, biasanya dia apa, orang-orang tertentu tuh bisa ngelihat bahwa dia baru keluar dari rumah gitu. Karena bisa jadi dia nunjukin alamat calon si korban, nunjukin jalannya, mungkin katakanlah ke sana. Ada juga yang meyakini ini belum tentu benar juga sih, istilahnya kalau di tempat kita itu tanda tangan itu loh, di belakang ini loh. Itu ceritanya sedang menggendong si tuyul itu, diajak jalan-jalan supaya tahu oh itu calon nanti korban ya, rumah korban, tempat korban. Cuman itu ya masih cerita, sangat sulit dibuktikan, apalagi zaman sekarang yang sudah agak jarang. Udah apa maksudnya juga, kalau iya emang benar ada tuyul dan ada yang memelihara pun untuk zaman sekarang mungkin wagu ya kan. Maksudnya apa ya, di zaman teknologi masih ngingut tuyul gitu kan, rasanya kayak sebuah hal yang masa sih ya itu hubungannya kan ada jalan pintas tertentu kan, kita nggak pernah tahu cara berpikir mereka punya alasan kok tega gitu loh berbuat semacam itu tanpa mengetahui resikonya. Jelas salah satu resikonya jelas susunya dendek ya. Itu secara fisik, karena boleh jadi si tuyul ini juga nggak mau katakanlah bergantian, kalau suka kiri ya kiri aja, suka kanan aja. Itu juga masih cerita dari tapi beneran nggak sih Kang, maksudnya tuyul itu harus nyusu gitu sama yang bisa jadi di zaman modern susu formula nggak harus nenek. Tapi kayaknya enggak lah, nenek aja, nenek kayak gitu tetap. Karena secara alami itu kan hanya cerita, misalkan tubuhnya orang-orang semacam itu terlihat maaf kucel gitu kan, karena nggak suka cerah lah, karena auranya ya semacam itu kan nggak suka sesuatu yang bersih. Ya, ngomongin kucel tadi ya kan, kalau itu ngomong kelihatannya kucel, jadi kayak gini kan,
juga ada sedang rame lah, rame juga fenomena tuyul-tuyul itu kan, karena uangnya habis lah, intinya habis, yang dicelengin apa, tabung. iya ditabung di apa ya, di celengan kan, di celengan itu lama-lama itu ya udah, biasanya kan kalau diambil 3 bulan itu hasilnya segini ya, itu tinggal 20.000 kalau nggak salah. Terus apa, setelah itu kan masih diem, terus ada orang nih yang buka, uangku kok apa sering banget hilang ya, kayak gini lah, bilang. Ternyata setelah mereka Dari bilang mulut cerita. itu ternyata nggak Banyak. cuman udah banyak kayak gitu loh. Terus kan orang-orang ya tetap apa ya, risih lah ya, mereka mau cari tahu, ya ada lah, intinya ada seseorang yang dicurigai. Terus ya itu Kang tadi, jadi yang apa ya, mau maaf, yang ceweknya itu kayak kelihatan kayak gitu, itu rumahnya juga tadi yang bilang remang. Jadi kayak remangnya itu bukan cuman remang kayak gitu, remang kan lampu kan, Iya. jadi itu kayak hawanya aja itu udah beda kayak gitu. Terus ya udah banyak banget lah faktanya, tapi emang nggak ada bukti kan, maksudnya kita nggak ada bukti buat nuduh bahwa oh iya nih si ini. Kalau menurutku sih dari fenomena itu ya udahlah diiklasin, maksudnya diiklasin ya, apa ya kita kan nggak mau kehilangan, tapi udah kehilangan ya kita cari tahu, ketika udah nggak nemu solusinya gimana, ya udah sih diiklasin aja. Yang penting kita lebih hati-hati aja naruh uangnya, soalnya ya ponakanku aja yang itu naruh uang 50.000 kalau nggak salah, itu di atas TV kan, buat apa, uang saku besok sekolah, hilang. Maksudnya kalau dulu kan ceritanya kalau uang 1 lembar tok kayak gitu kan nggak bakal diambil, itu pun masih hilang gitu. Berarti itu kalau yang ambil 50.000 itu udah kalangan menengah Ke atas ya, enggak, kalau yang bukan di Cikimpring ya kalau kan, yang 10.000, 20.000 mungkin itu ya kalangan yang menengah ke bawah. Karena konon ceritanya yang mereka ambil itu sesuai dengan belinya. Semakin mahal dia didapat, maka semakin gede juga pecahan yang dia ambil. Itu hanya cerita, karena kebanyakan mereka hanya tahu diajarin yang warna ini, ya udah itu yang diambil. Dan seharusnya pemerintah Indonesia itu lebih, uangnya dibikin warnanya sama semua ya kan, jadi yang merah kan susah, merah semua. Kalau tuyulnya diikutkan juga diklat Nah itu susah ya, itu nanti mungkin mata uang ya digital aja lah, kan susah kan. digital mungkin teknologi mereka iya belum bisa. Kalau masih bisa ngehack berarti ya hebat lah. tuyulnya modern, manusia juga yang pintar juga hacker itu. Nah ini soal tuyul ya, menurut Kang Wahid nih, kita sebagai, maksudnya kita kan di kampung juga lagi ada fenomena itu juga kan, perlu nyari nggak sih? Dicari enggak, cuman kita lebih hati-hati. Misalkan ada yang meyakini bahwa mereka kan tidak suka bau-bauan yang menyengat. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan obat nyamuk kayak gitu, vampir atau enggak itu. Kalau di film apa ada yang itu pakai bawang nggak suka bawang putih, bau-bau yang menyengat. Ada yang meyakini makhluk seperti itu tidak suka baunya. Kalau sama ibu-ibu tentu tahu kan bawang lanang. Ya itulah di tempat penyimpanan. Bawang lanang itu gimana kan? Ya bawang yang hanya sendiri dia itu. Kan bawang putih itu kan biasanya kan gerombol, ada berapa siung gitu kan. Ya itu memang sendiri. Itu baunya lebih menyengat dan ternyata manfaatnya itu memang lebih panas lah. Itu nanti di obrolan lain mungkin kita bisa bahas secara spesifik fungsi-fungsi yang lain. Bawang lanang, kenapa tidak ada bawang wadon perempuan? Itu kita belum tahu juga.
Tapi kalau bawang larang salah satunya memang untuk antisipasi. Cuman itu Kang maksudnya. Terus kalau apa kepiting itu? Kalau kepiting istilahnya kalau di kampung itu kan yuyu. Yuyu itu yang kepiting di sawah ya. Kepiting sawah yang masih apa ya? Jadi belum keras itu loh. Yuyumbur istilahnya. Masih lembek. Mungkin apa ya? Berganti balita, yuyu balita. Ya, itu sedang proses itu dia. Nanti diikat, ditaruhlah di satu tempat itu. Konon ceritanya dia itu tuyul itu suka sekali, maka dia akan main-main itu dan dia lupa tugas. Nah, kembali lagi cerita di awal, dia punya naluri layaknya anak-anak, suka main-main kayak gitu, dia lupa tugas. Beda dengan kita manusia, sudah tua pun suka lupa tugas. Kalau mereka kan nalurinya memang anak-anak. Berarti emang sifatnya pun kayak anak-anak ya? Sebagian besar seperti anak-anak, makanya kalau dibawa ke dunia kita sebagai manusia, ya mereka kan kena undang-undang mempekerjakan anak itu tadi. Iya benar. Untung mereka gaib ya. Mereka gaib, nggak tahu juga mereka punya aturan kayak gitu atau enggak kan kita enggak. Terus apa sebenarnya kan di kampung kita itu kan fenomena pesugihan mungkin dulu waktu SD itu Kang Wahid mungkin masih merantau mungkin ya. Dulu itu sering banget ada bunga di setiap pertigaan sama perempatan. Lah ternyata orang-orang terus bilang ternyata ada aul. Mungkin ini buat next episode aja ya mungkin. Intinya garis besarnya aul ini ya hampir sama lah kayak si tuyul itu, cuman dia itu orang bekas pesugihan atau gimana gitu, intinya kayak gitulah. Nah, terus sekarang ini ada lagi tuyul itu lagi, terus makanya dan kejadian itu kan masih di situ-situ aja kan, maksudnya sekarang terjadi kan kompleknya kurang lebih hampir sama lah kayak yang dulu kan, makanya itu yang orang-orang sempat jangan-jangan kan kayak gitu. Tapi kita nggak boleh suzon sama siapapun kan, intinya kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih ya cepat tobat lah, cepat tobat orangnya, cepat diberi kesadaran ya, karena kayak gitu kan nggak baik ya, sangat merugikan. Yang bersangkutan tahu. Kalaupun sudah tahu tetap berani, berarti nekat. Sok berani karena nggak tahu akibat terburuknya. Berarti udah kejadian ini udah sama bulan ini kurang lebih udah hampir 3 bulan ya. 3 bulan, makanya ada hubungannya atau enggak menjelang tahun-tahun politik ini. Apakah ada hubungannya untuk bikin istilah Jawa buat bikin itu ontran-ontran atau apa ya? Mungkin dia juga sedang nyalon di sana. Mungkin buat dana kampanye kan mungkin. Tapi ya intinya buat teman-teman yang punya pengalaman tentang ya mungkin pengalaman atau cerita dari siapapun tentang tuyul yang mungkin bisa di sharing ya kan, bisa kirim ceritanya di apa, bisa jadi horor, karena semua bisa jadi kalian nggak perlu khawatir horor apa enggak ya ceritanya, tenang aja. Intinya kita menampung semua cerita ya. Menampung semua cerita buat kita ceritakan dan mungkin kita diskusikan ya kan. Mungkin teman-teman juga bisa sharing, dan jangan lupa buat teman-teman juga untuk subscribe, like, komen, karena untuk membantu channel ini ke depannya. Mungkin segitu dulu ya kan untuk pembahasan tentang tuyul. Buat teman-teman terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa bekerja, jangan mengandalkan something yang nggak jelas. Sekian dari saya Gerut dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.